berikutnya tentang sifat-sifat Allah adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsanlah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang muhsin, kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang dirinya bahwa Allah mencintai. Ayat yang lain, waqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berbuat adillah. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat adil. Di sini juga Allah menerangkan tentang sifat mahabbah bagi dirinya dan menyatakan dirinya cinta kepada orang-orang yang muqsitin. Kalau tadi di surat Al-Baqarah, maka yang kedua ini dalam surat Al-Hujurat. Enggak ada surat Al-Hujurat. Lihat. Naam, innallaha yuhibbul muqsitin. Di surat Al-Hujurat ayat 9. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Di surat At-Taubah ayat 7 Allah katakan, dan fastaqamu lakum fastaqimu lahum. Kalau mereka istiqamah untuk kalian, maka kalian pun harus istiqamah untuk mereka. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang takwa. Ayat-ayat ini semuanya menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai. Yang pertama, mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Yang kedua, mencintai orang-orang yang berbuat adil. Yang ketiga, Allah mencintai orang-orang yang takwa. Ayat berikutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang tawwabin. Orang yang tawwabin adalah yang selalu taubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan cinta kepada orang yang selalu membersihkan dirinya, ini selalu bersuci. Ayat lainnya adalah surat Ali Imran ayat 31 yang juga masih masalah cinta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan cinta kalian. Di dalam surat lainnya, yaitu dalam surat Al-Maidah, di ayat yang ke-54 Allah berfirman, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ini ayat yang diawali dengan kalimat man yartadda minkum. Barang siapa yang diantara kalian murtad, kalau kalian murtad seluruhnya, kami akan ganti, kata Allah. Kami akan ganti dengan satu kaum. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kami akan gantikan dengan kaum yang lain yang mereka cinta kepada Allah dan Allah pun cinta kepadanya, kepada mereka. Di sini juga ada sifat mahabbah bagi Allah. Dan Allah gantikan satu kaum, yang kaum tadi orang-orang yang beriman, yang cinta kepada Allah, dan Allah pun cinta kepada mereka. Ayat lainnya, yaitu ayat yang ke-7 dalam ayat yang ke-4 dalam surat As-Saff, Allah berfirman, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang berperang di jalannya dalam keadaan berbaris rapi, seakan-akan bangunan yang kokoh tersusun. Ikhwan ibn a'azakumullah, فظلمت هذه الصفات أو هذه الآيات إثبات أفعال له تعالى ناشئة عن صفة المحبة. Ayat-ayat yang dibaca tadi seluruhnya mengandung sifat al-af'al. Apa sifat al-af'al? Sifat yang merupakan perbuatan. Dan sudah pernah kita sebutkan apa perbedaannya antara sifat al-af'al dengan sifat dzati. Apa bedanya? Kalau sifat dzati, Allah disifati dengan sifat itu dalam keadaan tidak terkait dengan kehendaknya. Kapan saja khalidina, Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan azali dan abadi, tidak berawal dan tidak berakhir, selalu dalam keadaan memiliki sifat itu. Tapi kalau cinta,
Kapan Allah mau mencintai? Allah mencintai. Sebaliknya kapan Allah membenci? Membenci. Namanya sifat af'al. Allah mencintai sebagian manusia dan membenci sebagian yang lain. Maka disebut sifatul af'al, yaitu mahabbatullah azza wa jalla li ba'dil ashkhas, yaitu Allah Subhanahu wa taala mencintai beberapa makhluk-makhluknya dan mencintai amalan-amalan saleh, mencintai akhlak yang mulia. Wa hiya min sifatil fi'lil ikhtiyariyah allati tata'allaq bi masyiatih. Dan ini merupakan sifat af'al, sifat fi'liyah yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yuhibbu ba'dal asya' duna ba'd. Maka Allah mencintai sebagian dan membenci sebagian yang lain. Sesuai dengan hikmah yang tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya kaum sesat dari kalangan Mu'tazilah menolak sifat ini. Dan termasuk di dalamnya juga Asy'ariyah juga menolak sifat ini. Mereka mengatakan Allah tidak mencintai. Padahal ayatnya bukan satu, bukan dua, bukan tiga, sekian banyak. Yang sudah kita baca tadi sudah berapa ayat? Allah mencintai orang muhsin, Allah mencintai orang yang takwa, Allah mencintai orang yang adil, Allah mencintai orang yang tawabin, yang selalu bertaubat, Allah mencintai orang yang berperang di jalannya, Allah mencintai, Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah cinta mereka. Sudah 7 ayat di sini. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang tidak disebut yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai. Kenapa kaum Mu'tazilah dan Asy'ariyah menolak sifat ini dan menyatakan Allah tidak mencintai? Sebagaimana biasanya, mereka selalu menyatakan kalau mencintai nanti seperti makhluk mencintai. Ikhwan fillah azakumullah, tentunya kalau Allah menetapkan sifat mahabbah dengan kalimat yuhibbu, tentunya pasti Allah Maha tahu bahwa mencintainya Allah tidak sama dengan makhluk. Dan ketika makhluk mencintai, tidak sama dengan Allah mencintai. Maka ikhwan fillah azakumullah, kenapa harus ditolak sifatnya? Kenapa tidak kita katakan tidak sama cintanya? Begitu saja. Ketika Allah mencintai dan ketika makhluk mencintai, tidak sama tentunya. Beda. Maka ikhwan fillah azakumullah, Mu'tazilah menolaknya bid'awa annaha tawahum naqsan. Kata mereka Mu'tazilah, kalau Allah mencintai itu terkesan adanya kekurangan. Masa kok pakai cinta? Dan al-mahabbah fil makhluk ma'naha mailatun ila ma yunasibuhu aw yastalad bihi. Karena bayangan mereka, bayangan Mu'tazilah, kalau cinta itu seperti cinta pada makhluk. Berarti benar kata sebagian ulama yang menyatakan bahwa sesungguhnya mereka menolak sifat itu setelah menyamakan dulu. Menyamakan dulu kemudian menolak. Kenapa sebabnya mereka menolak? Karena mereka menyamakan cinta dengan cinta. Ini menyamakan cinta Allah dengan cinta makhluk. Maka mereka bayangkan, kalau makhluk mencintai kan berarti cenderung kepada sesuatu. Misalnya seorang cinta pada seorang wanita, artinya kan cenderung kepadanya, pengen bernikmat-nikmat dengannya, pengen. Itu mustahil bagi Allah. Ini kebodohan mereka. Kenapa kalian tafsirkan sendiri dengan salah, kemudian ditolak? Ditafsirkan sendiri dengan sama dengan makhluk, kemudian ditolak. Mestinya dia menyatakan bahwa Allah mencintai tidak sama dengan makhluk mencintai. Tidak sama dengan laki-laki mencintai perempuan, tidak sama. Asy'ariyah juga sama mengikuti gurunya Mu'tazilah, menolak sifat ini. Dan mereka menggantinya seperti biasanya, karena sifat yang dikumpulkan oleh aliran Asy'ariyah ini terbatas. Kadang-kadang 13 atau 20 sifat saja. Maka berupaya untuk memasukkan sifat cinta ini kepada yang 13 atau kepada yang 20 tadi. Kemana masuknya ya? Sehingga mereka katakan, oh itu masuknya iradah, kehendak. Apa makna mencintai kata mereka? Mencintai itu bukan mencintai. Kalimat mahabbah itu bukan mencintai. Maknanya adalah kehendak Allah untuk memberikan kebaikan-kebaikan. Iradatul in'am. Apa maknanya benci? Benci itu adalah iradatul intiqam, kehendak untuk membalas. Jadi dua-duanya kehendak. Maka dimasukkan pada iradah.
Maka mereka tidak mau menyatakan bahwa Allah memiliki sifat cinta, tetapi mereka menetapkan bahwa Allah hanya memiliki sifat kehendak. Kalau ada dalam Al-Quran mahabbah, itu maknanya kehendak. Mahabbah kehendak, iya. Mahabbah itu kehendak untuk memberikan kebaikan. Kalau benci, maknanya kehendak untuk memberikan kejelekan. Ini khonibdina azakumullah menyeret satu sifat kepada sifat lain. Kalau yang namanya cinta sudah dipaham oleh orang Arab, dan tentunya tidak sama cintanya Allah dengan cintanya makhluk. Dan kalau dikatakan kandungan dari cinta, mungkin diantaranya adalah memberikan kebaikan-kebaikan. Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah akan berikan taufik, Allah akan berikan berbagai macam kemudahan, Allah akan berikan berbagai macam kenikmatan. Iya, itu diantara kandungan makna cinta. Tetapi sifat cinta jangan ditolak. Tetap kita yakini Allah mencintai hambanya. Allah mencintai hambanya yang saleh. Allah mencintai orang yang takwa. Allah mencintai orang yang adil. Allah mencintai orang yang berbuat ihsan. Harus kita tetapkan secara tegas bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai. Wa kadzalika yaqulun fi sifatir ridha wal ghadab. Demikian pula mereka memperlakukan terhadap sifat marah Allah dan sifat murka bagi Allah. Demikian pula sifat karahiyah dan sifat sakhat, sifat benci dari Allah dan sifat sakhat. Ini kalimat yang hampir sama dan semuanya disebut dalam Al-Quran. Ghadab, murka, karahiyah, benci, sakhat, marah. Allah sebutkan dalam Al-Quran kalimat-kalimat ini. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa 'adda lahum jahannam. Allah murka pada mereka. Allah persiapkan untuk mereka neraka jahannam. Kalimat ghadiba. Demikian pula kariha. Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang kufur, membenci orang-orang munafik dan seterusnya. Mereka memperlakukan dengan hal yang sama. Mereka katakan tidak mungkin Allah membenci, tidak mungkin Allah murka. Masa Allah marah? Tidak mungkin Allah marah. Nanti seperti makhluk. Akhirnya mereka selewengkan pula. Maknanya marah itu bukan marah. Maknanya ghadiba atau maknanya kariha atau maknanya sakhita, maknanya adalah bukan marah tetapi kehendak untuk membalas. Ikhwan fillah azakumullah, ini alasan untuk menolak sifat tadi padahal sifat itu tersebut dalam Quran. Kalau alasannya adalah sama dengan makhluk, cukup kita katakan seperti cinta tadi, bahwa marahnya Allah tidak sama dengan marahnya makhluk. Marahnya makhluk itu mengandung kelemahan. Apa diantaranya? Kata orang yang namanya marah itu adalah gila sesaat. Ini pada makhluk. Jangan kita samakan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk itu begitu, kalau sedang marah, emosi, lupa diri. Sampai dia banting gelas, dia buang ini, dia lemparkan, bahkan hancurkan semuanya. Setelah reda marahnya, nyesal. Kenapa kok saya macam-macamin barang? Belinya susah-susah. Itu marahnya makhluk. Kalau marahnya Allah tidak demikian. Kayak apa? Sesuai dengan ketinggiannya, sesuai dengan kemuliaannya, kita tidak menafsirkannya. Yang pasti Allah menyebutkan dengan kalimat ghadiba yang artinya marah. Sehingga tidak mengapa seorang khatib di mimbar mengatakan Allah murka, Allah marah kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang menentang agamanya. Allah murka kepada orang-orang yang berbuat maksiat dan berbuat kekufuran-kekufuran. Atau kalimat bahwa Allah membenci perbuatan-perbuatan dosa. Ini tidak apa-apa. Karena memang Allah memiliki sifat-sifat tersebut. Allah membenci siapa yang dikehendakinya, murka kepada siapa yang dikehendakinya, Allah marah kepada siapa yang dikehendakinya, dan sebaliknya Allah cinta kepada orang-orang saleh, Allah ridha kepada orang-orang yang muhsin, yang baik dan seterusnya. Maka ikhwan fillah azakumullah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah menolak dua sifat tadi dengan alasan yang seperti itu. Ahlu sunnah, maka ahlu sunnah menetapkan dengan tegas bahwa Allah Subhanahu wa taala memang memiliki sifat cinta, memiliki sifat ridha, memiliki sifat marah, memiliki sifat murka dan membenci.
Dan tentunya sifat-sifat ini fi'liyah. Apa maknanya sifat fi'liyah? Sifat fi'liyah adalah kaitannya dengan fi'il perbuatan Allah, yakni kalau Allah mau maka Allah kerjakan, kalau Allah kehendaki Allah tidak kerjakan. Yani kalau Allah mau mencintai maka Allah mencintai siapa yang dikehendakinya, kalau Allah sebaliknya mau membenci maka Allah membenci siapa yang dikehendakinya. Ini namanya fi'liyah, bukan zatiyah. Sifat fi'liyah. Maka ikhwan fillah azakumullah, ini perlu catatan penting masalah sifat-sifat tadi. Tidak semua sifat bisa menjadi nama, tetapi nama-nama Allah mesti mengandung sifat. Jadi kalau kita memanggil Allah dengan nama-namanya, falillahil asmaul husna fad'uuhu biha, kata Allah, maka berdoalah dengannya, panggillah Allah dengan nama-nama yang baik tadi, seperti Ar-Rahman, Ya Rahman, atau kita panggil dengan Ya Rabb, atau kita panggil dengan Ya Razzaq, urzuqna, wahai pemberi rizki. Ini Razzaq. Kemudian Ar-Rahman. Ini semua nama-nama Allah yang tentunya mengandung sifat. As-Sami', Al-Basir, juga nama Allah Subhanahu wa taala yang mengandung sifat. Maka kita mengatakan Ya Sami', Ya Basir, wahai yang Maha melihat, wahai yang Maha mendengar. Ini nama-nama Allah yang mengandung sifat-sifat. Baik, sekarang sebaliknya, sifat-sifat tadi yang kita sebut, itu kan sifat Allah. Allah memiliki sifat, kadang Allah marah pada seseorang, kadang mencintai seseorang, kadang Allah Subhanahu wa taala membenci yang ini, kadang Allah cinta pada yang itu. Apakah bisa jadi nama? Tidak. Tidak bisa kita panggil wahai pemarah, tidak bisa. Kenapa? Karena itu sifat fi'liyah yang tidak zati. Bukan pada zatnya tetapi pada fi'ilnya. Kapan Allah kehendaki, Allah mencintai. Kalau Allah tidak menghendaki, Allah tidak mencintai. Kalau Allah kehendaki, Allah benci. Kalau Allah menghendaki pula, Allah tidak membenci, kan begitu. Maka ikhwan fillah azakumullah, tidak bisa menjadi nama. Demikian pula kalau kaitannya dengan sesuatu yang tampaknya seperti atau terkesan jelek, terkesan naqas, kekurangan. Seperti kalau kita memanggil Allah Subhanahu wa taala wahai pencipta. Pencipta itu bagus. Itu nama yang mulia. Al-Khaliq itu nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dikaitkan dengan makhluk yang rendah. Seperti dicontohkan oleh Imam As-Sabuni dalam kitabnya, tidak boleh kita memanggil wahai pencipta kera dan babi-babi. Padahal betul, Allah Maha Pencipta kera dan babi, kan begitu. Tetapi kenapa yang disebut cuma dua? Padahal Allah menciptakan seluruh makhluk, kan begitu. Demikian pula tidak dipanggil dengan wahai pencipta syaitan, tidak begitu. Walaupun Allah yang menciptakan syaitan. Kenapa? Karena terkesan ada naqs, karena kamu sebutkan satu saja dan yang jelek saja. Padahal Allah Maha Pencipta, itu kan seluruhnya. Wahai pencipta langit dan bumi dan seluruh apa yang ada dalamnya. Harus boleh. Atau kalau kejelekan diiringkan dengan kebaikan. Wahai pencipta kejelekan dan kebaikan. Itu boleh, dua-duanya disebut. Tapi kalau sebelah saja disebut, itu kurang ajar namanya. Kenapa yang ini tidak disebut, yang itu disebut? Begitu. Maka ikhwan fillah azakumullah, dalam masalah asma dan sifat ini ada kaidah bahwa setiap nama-nama Allah mengandung sifat-sifatnya. Tetapi tidak mesti sifat itu menjadi nama. Maka kita harus melihat bagaimana Rasulullah SAW ketika memanggil Allah dengan nama-nama yang husna dan ketika menceritakan tentang sifat Allah. Bukan memanggil, tapi menceritakan sifat Allah seperti marah, benci, cinta dan seterusnya. Bahwa itu memang disebut dalam ucapan-ucapan Rasulullah. Bahwa Allah mencintai orang yang muhsin, Allah membenci orang yang kufur dan seterusnya. Demikian Rasulullah taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.